Bagaimana sikap kita yang benar menurut manhaj Ahlus Sunnah ketika menemui perbedaan pendapat antar ustadz atau ulama agar tidak terjatuh dalam sikap hulu atau mudah mencela ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Bagaimana sikap yang benar ketika kita menjumpai perbedaan pendapat di kalangan para ustadz atau para ulama? Baik. Sikap dalam menghadapi perbedaan. Dan yang saya maksud di sini adalah perbedaan antara ulama Ahlus Sunnah. Kalau bukan ulama Ahlus Sunnah ya tidak perlu diperhitungkan. Yang pertama, menerima keberadaan perbedaan itu. Menerima keberadaan perbedaan itu. Maksudnya gimana Pak menerima keberadaan perbedaan? Menerima keberadaan itu sama dengan menerima kenyataan. Artinya Anda tidak boleh menolak. Wah, kenapa sih harus ada perbedaan seperti ini? Kenapa harus beda pendapat? Kan Qur'annya sama, nabinya sama, kenapa harus ada beda pendapat? Loh, kenapa kok kamu menolak adanya perbedaan itu? Perbedaan ini tidak dibuat-buat, tapi perbedaan itu berangkat dari semangat ijtihad. Semangat untuk mencari yang benar. Tapi karena keterbatasan manusia, terkadang dia ada yang sesuai dan terkadang tidak sesuai, maka terjadi perbedaan. Ya? Sebab ada yang menolak keberadaan perbedaan itu terus mutung, tidak mau belajar. Udahlah, ngapain saya belajar agama? Ternyata semuanya juga beda. Ini beda, itu beda, bikin bingung. Akhirnya dia nggak mau belajar agama. Anda tulis di sini efek tidak menerima perbedaan adalah malas belajar. Atau tulis saja mutung belajar. Mutung bahasa Indonesianya Pak, mutung ya. Sehingga dia putus asa untuk belajar. Dia tidak mau untuk belajar karena melihat ada perbedaan. Jadi yang pertama ini dulu, karena banyak sekali kasus orang putus asa mau belajar disebabkan ada perbedaan. Yang kedua, berusaha mencari pendapat yang benar. Sehingga ketika dia menjumpai adanya perbedaan itu, dia berusaha mencari pendapat yang benar. Dengan cara didekatkan kepada dalil dan alasan yang paling kuat. Baik. Dan ini sebagai konsekuensi dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini seperti yang Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa ayat 59. Kemudian yang ketiga, pilih pendapat yang kita yakini paling
mendekati kebenaran. Kalimatnya mendekati kebenaran. Begini, tanpa mencela pendapat yang lain. Sehingga bedakan dua ini ya. Maka poin 3 ini kita diajarkan untuk membedakan. Bedakan antara ya, 1, membenarkan atau menilai benar dan salah. Menilai benar dan salah. Ini benar, ini salah. Yang kedua, mencaci maki dan mencela. Ini dua hal yang berbeda, jauh. Menilai benar dan salah ini sebagai konsekuensi memilih pendapat. Sebagai konsekuensi memilih pendapat. Artinya, ketika Anda memilih pendapat A, konsekuensinya Anda menyalahkan pendapat B. Dan itu tidak masalah. Sehingga saya mengatakan, kunut subuh itu benar. Maka tidak kunut subuh salah. Loh, kamu kok menyalahkan? Nah, konsekuensinya saya memilih ini ya, konsekuensinya itu salah. Kalau ini dan ini benar, ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Kamu tidak boleh menyalahkan. Gimana nggak boleh menyalahkan? Ini saya nilai benar, ini saya nilai benar. Padahal ini bertentangan. Akalmu di mana? Nggak mungkin. Maka sebatas menilai ini benar, ini salah. Ini sebagai konsekuensi ketika kita milih pendapat. Dan itu tidak sama dengan mencaci maki dan mencela. Cuman sensitifnya orang, kadang dinilai salah itu sama dengan dicaci maki. Itu keliru. Menilai salah tidak sama dengan caci maki. Caci maki itu misalnya, wah, ya kita tahu lah ucapan caci maki, nggak bisa dicontohkan di sini. Tapi kalau sebatas saya pilih ini karena ini yang benar, konsekuensinya ini yang salah. Sehingga misalnya saya mengambil pendapat bahwa apa misalnya sholat syuruk itu hadisnya dhaif. Maka konsekuensinya saya menyalahkan pendapat yang mengatakan keutamaan sholat syuruk itu hadisnya sahih. Oh, ini salah. Yang benar yang ini. Loh, kamu kok mencaci maki? Enggak mencaci maki. Baik, contoh yang lain. Ketika orang baca Al-Fatihah, saya meyakini yang benar bacaan basmalah itu sir. Maka saya menilai salah orang yang mengeraskan bacaan basmalah. Sudah? Loh, kok kamu menyalahkan, nyalah-nyalahin? Lah, konsekuensinya bagaimana mungkin ini saya nilai benar, ini benar, itu tidak mungkin. Dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin keduanya dinilai yang sama. Masalah ini kau anggap benar, itu urusan kamu. Sedangkan saya menilai ini benar, itu urusan saya. Tapi saya tidak mencaci maki kamu. Saya tidak mencela kamu. Seperti itulah sikap dewasa dalam perbedaan. Maka alhamdulillah, bagi mereka yang paham tentang bagaimana cara bersikap ketika beda pendapat, dia ngerti perbedaan itu. Dia tahu semua hal. Sehingga si A dengan Ustadz si B dengan Ustadz si C, kita tahu ini termasuk ikhtilaf yang ijtihadi. Saya mengambil ini sebagai pendapat yang benar. Dan sebagai konsekuensinya saya menyalahkan pendapat yang kedua. Tapi saya tidak mencaci maki pendapat kedua. Itu pendapat beliau, terserah beliau. Jadi di sini sebagai konsekuensi memilih pendapat, maka kita akan menyalahkan pendapat yang lain. Dan itu berbeda dengan mencaci maki dan mencela. Karena mencaci maki dan mencela ini ya, lain lagi. Ada orang yang dia tidak mengambil pendapat dan dia mencaci maki.
Karena memang pekerjaannya suka caci maki. Tapi ini dilarang, yang ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa saat memilih pendapat apapun, menyadari bahwa saat memilih pendapat apapun pasti akan dipertanggungjawabkan. Pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga siapapun yang memilih pendapat apapun, dia perlu menyadari bahwa dia akan mempertanggungjawabkan itu di yaumil qiyamah. 4 poin ini mungkin Anda jadikan sebagai pegangan. Bagaimana sikap dalam menghadapi perbedaan di antara para ulama ahlu sunnah. Wallahu a'lam.